Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang sekarang sedang bersiap mengikuti tes seleksi kompetensi dasar CPNS, teman-teman perlu menyimak kisi-kisinya ya, supaya lebih siap dan tahu mana yang harus dipelajari dan bisa memperkirakan soal-soal yang akan dihadapi sehingga nilainya bisa maksimal. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya dan terima kasih kepada teman-teman adik-adik yang sudah hadir ya dan singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua. Silahkan subscribe supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, adik sekalian, saya awali dari informasi tentang jumlah soal dan waktu ya dalam seleksi kompetensi dasar itu. Teman-teman sekalian, jadi untuk SKD ini ada tiga substansi yang ditanyakan. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi. Masing-masing untuk TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan untuk TKP 45 soal. Baik ya, dan waktu yang disediakan untuk seleksi kompetensi dasar ini adalah 100 menit ya teman-teman. Jadi manfaatkan waktu 100 menit, makanya kita harus siapkan ya kan kita pelajari apa-apa yang harus kita pelajari ya ada sekalian ya. Baik, adik-adik sekalian, teman-teman, eh, sedangkan pembobotan nilai untuk materi SKD ya, ini saya informasikan untuk soal TIU dan TWK itu hanya dari opsi yang tersedia, opsi jawaban yang tersedia, hanya ada satu jawaban yang benar dan bernilai 5. Jadi kalau jawabannya salah, nilainya 0. Oke, teman-teman ya, ini harus diperhatikan. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi, bahwa jawaban yang benar, masing-masing opsi jawaban itu ada nilainya, mulai dari paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Nah ini teman-teman sekalian ya. Jadi untuk TKP itu semua jawaban benar, cuma ada yang paling tepat. Yang paling tepat itu nilainya 5. Kayak kalau yang paling tidak tepat berarti nilainya rendah 1. Nah, kalau tidak menjawab nilainya 0. Dan teman-teman atau adik-adik sekalian, nilai ambang ya, nilai paling tinggi ya, kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 150. Untuk TWK kan ini ada 30 soal nih. 30 soal kali 5 kan 150. Kemudian untuk TIU, intelijensia umum itu 175 karena ada 35 soal. Dan 225 ini untuk tes karakteristik pribadi. Ya, ada sekalian ya, kita berharap dengan banyak belajar, berbagai referensi, adik-adik bisa mendapatkan nilai maksimal dan lolos CPNS 2024. Baik, adik sekalian, saya awali dari TWK atau ya untuk TWK. TWK itu apa teman sekalian? Tes wawasan kebangsaan ya. Oke, baik teman sekalian ya. Saya untuk wawasan kebangsaan itu yang diukur atau ditanya ya dari adik-adik adalah tentang nasionalisme. Mulai dari pengertian nasionalisme, kemudian praktek atau terapan nasionalisme. Ya. Tapi intinya tentang mencintai alam, menciptakan kerukunan, taat terhadap hukum, itu adalah nasionalisme, selalu melestarikan budaya dan bangga, berusaha mempertahankan produk dalam negeri, negara di pergaulan internasional. Nah, ini poin-poin yang diukur dari peserta seleksi CPNS. Soalnya contohnya terkait dengan nasionalisme adalah ini tentang pengertian ya, ada sekalian ya. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini kan bicara tentang kecintaannya. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari istilah apa? Apakah itu ketahanan nasional, nasionalisme, wajib militer, chauvinisme, atau bela negara. Jadi kalau kita lihat dijiwai ya, sikap perilaku dijiwai oleh kecintaannya. Ini jiwa karakter ya teman-teman ya. Ini tentu merupakan pengertian dari nasionalisme. Ini salah satu contoh soal saja untuk TWK atau wawasan kebangsaan ya adik-adik sekalian. Nanti adik-adik teman-teman itu bisa belajar dari referensi lain, googling ya.
contoh soal nasionalisme, itu nanti adik-adik akan belajar banyak di sana. Ini hanya contoh saja. Baik, kemudian muatan kedua dari TWK, tes wawasan kebangsaan adalah eh, ingin mengetahui apakah ya ingin mengetahui sikap dari peserta tes itu apakah menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap. Jadi sedang melihat kejujuran adik-adik, ketangguhan adik-adik, komitmen adik-adik dan konsistensinya dalam bersikap ya. Nah, pada integritas itu yang akan dilihat ya, ditanyakan pada soal itu adalah orang yang jujur, setia dan dapat dipercaya. Jadi eh, gambarkan dari jawaban adik-adik bahwa adik-adik atau teman-teman itu adalah orang yang jujur, setia dan dapat dipercaya. Bertindak dengan transparansi dan konsistensi ya, berjiwa transparan, bertindak transparan ya, kemudian memiliki martabat dan tidak melakukan hal melakukan. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu mana yang paling bermartabat ya, dan mana yang mencerminkan bahwa adik-adik itu tidak melakukan hal yang memalukan. Kemudian bertanggung jawab atas hasil kerja dan memiliki sikap objektif ya. Ini ada sekalian ya. Jadi ini yang akan diukur ya dari soal-soal yang akan muncul. Baik, adik-adik sekalian, di TWK seperti saya sampaikan tadi itu hanya ada satu opsi jawaban yang benar. Ini contoh soal ya. Contoh soal saja nanti adik-adik bisa browsing, bisa googling ya soal-soal contoh soal integritas CPNS itu ketik saja begitu. Membangun integritas publik, ini contoh saja ya. Membangun integritas pejabat publik dan politisi harus didukung dengan modalitas etika publik agar bisa bertindak baik dan berperilaku sesuai standar etika. Nah, ini adalah unsur-unsur modalitas ini. Ini ada sebenarnya ada banyak unsur modalitas, tapi salah satu unsur modalitas yang di sini ya, yang ditawarkan di sini adalah efisiensi, efektivitas, netralitas, profesional dan komunikatif. Ini kan tentang integritas nih adik-adik sekalian ya, integritas, transparan, tanggung jawab itu ya. Berarti eh, unsur modalitas ini yang jawaban yang paling tepat adalah netralitas. Ini netralitas menjadi modal berintegritas ada di sekalian ya. Kalau kita sudah tidak netral, tentu kita nanti akan tidak adil, tidak tanggung jawab, pilih kasih, itu nanti integritasnya menjadi jelek. Maka ya teman-teman sekalian ya, ini contoh soal saja. Silahkan adik-adik nanti browsing, googling contoh soal integritas itu banyak sekali. Nah, yang ketiga yang diukur ya atau dilihat melalui soal tes kompetensi dasar ini adalah peran aktif dalam bela negara ya, tentang bela negara. Apakah ada berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara ya. Jadi nanti yang dibahas di soal-soal itu meliputi suasana rukun damai dalam masyarakat ya, kemudian keamanan kampung, peraturan hukum, membayar pajak, dedikasi pengabdian sesuai profesi, dan ikut serta menanggulangi bencana alam. Ini salah satu bentuk-bentuk sikap perilaku dari bela negara. Nanti pertanyaannya seputar itu ada semua ya. Jadi adik-adik nanti lebih banyaknya bisa belajar dari referensi lain. Ini hanya salah satu contoh soal saja ini tentang bela negara ya. Isu ini contohnya ini saya bacakan ya. Isu pemecah belahan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab agar negara menjadi kacau itu sering terjadi. Sikap kita sebagai negara menghadapi situasi seperti itu ya, ada pemecah belahan itu, apakah ikut menyebarkan dan memprovokasi? Tentu tidak ya. Kemudian yang kedua, B, tidak mudah terimbas isu hoax yang belum tentu kebenarannya. Nah ini mungkin sikap yang harus dipunyai oleh warga negara, oleh CPNS ya, oleh PNS itu tidak mudah terimbas isu hoax ya. Kemudian saya berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing, ya jelas lah. Tapi ini kan kita sedang ngomongin tentang pemecah belahan negara ya. Waspada dan ikut campur. Lah ini tidak boleh ikut campur ya. Karena tentu ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan ya. Kemudian menindaklanjuti kekacauan yang terjadi. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang paling masuk akal
sebagai PNS adalah tidak mudah terimbas isu hoax. Ini ya untuk terkait dengan pemecah belahan ya, tidak mudah terimbas isu hoax. Nah, ini tentu sebagai PNS harus hati-hati ya dan tidak mudah apa, termakan oleh isu-isu. Baik, untuk eh, apa konten atau isi yang ditanyakan juga dibahas di soal-soal tes SKD adalah tentang pilar negara. Itu ada 4 pilar negara, ada di sekalian adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada 4 pilar negara yang disahkan oleh MPR ya, adik sekalian ya. Apa itu? Adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan ya dalam kehidupan berkewarganegaraan. Penyebutan 4 pilar tersebut tidak dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Artinya Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukannya atau tidak memiliki kedudukan yang sederajat. Ya, cuma memang disebut seperti itu. Ini contoh soal ya, adik-adik teman-teman ya, contoh soal pilar negara, 4 pilar negara. Ini contohnya ada satu misalnya ini. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan. Nah, kita sedang ngomongin tentang peraturan perundang-undangan ya, tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. Kita amati perhatikan pernyataan ini. Ini adalah pernyataan tentang peraturan perundangan itu ya, peraturan perundangan. Walaupun di opsi jawaban, kalau kita lihat sepintas tanpa memperhatikan ini peraturan perundangan, ini semua pernyataan ini betul itu. Dasar negara Indonesia ya, Pancasila, dasar negara, ideologi negara, kemudian kepribadian bangsa, way of life, masyarakat ya, pandangan hidupnya, dan sumber dari segala sumber hukum. Ini semuanya sepertinya tepat. Tapi adik-adik harus lihat nih, kita kan sedang ngomongin tentang peraturan perundangan, yang harus bersumber pada Pancasila. Kalau begitu, jawaban yang tepat adalah Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini jawabannya E ya, ada sekalian. Jadi hati-hati ya, hati-hati dalam pernyataan soal dan jawabannya. Ini tentang nanti seputar ini ada bisa cari ya contoh soal lain tentang pilar negara. Gitu. Ketik contoh soal pilar negara itu akan muncul banyak di berbagai referensi. Yang kelima adalah bahasa negara. Itu juga akan menjadi topik ya dalam soal-soal SKD. Nah, bahasa negara itu yang diukur adalah kemampuan ya calon pegawai negeri sipil menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adik-adik mungkin saya perlu kasih catatannya tentang bahasa simbol negara itu ya ada bahasa, bendera, lambang negara serta lagu kebangsaan itu ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ya tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Sedangkan pada bahasa negara adik-adik sekalian itu nanti yang akan ditanyakan kemampuan berbahasa Indonesianya adalah bagaimana tentang penulisan abjad ya, kemudian pembagian huruf, diftong, persukuan, penulisan huruf, cara menulis huruf ya, penulisan kata itu nanti adik-adik akan diukur ya soal-soal itu melalui soal-soal itu bagaimana adik-adik menguasai ini kata, tata kalimat, penyusunan paragraf, misalnya apa untuk tanda baca dan sebagainya ya, tanda baca. Jadi tentang ini kemampuan bahasa Indonesia ini adik-adik mungkin perlu harus dibaca lagi ya. Nah, ini contoh soal bahasa negara ya. Ini karena wawasan kebangsaan ya bahasa Indonesia. Padanan istilah yang tepat dari ya ini padanan istilah yang tepat dari pilihan berikut. Ini kita sedang ditanya ya. Oleh soal itu ditanya padanan istilah yang tepat itu apa? Kalau scroll itu gulir, email itu surat ya. Kemudian upload unduh. Kemudian influencer adalah warganet, citizen adalah pengunggah. Ini ada ya teman-teman ya. Jadi karena ini padanan maka yang tepat adalah scroll. Scroll adalah kita men-scroll itu menggulirkan. Jadi jawaban yang benar ini.
Kalau email, kalau ini elektronik mail tuh surat elektronik ini kok dipadakan disamakan dengan surat, tentu nggak benar. Ini kan upload, upload kan berarti kita justru mengunggah ya, bukan mengunduh. Nah, ini berarti jawaban yang paling tepat kalau padanan istilah adalah scroll sama dengan gulir. Ya. Jadi adik-adik amati ya soalnya dengan cermat. Baik, kemudian kemampuan verbal juga di, menjadi apa isi dari soal-soal SKD CPNS ya 2024. Nah, kemampuan verbal meliputi apa? Bagaimana adik-adik membandingkan dua konsep kata ya, dua kata, konsepnya itu dibandingkan kemudian menarik kesimpulan dari dua pernyataan serta menarik kesimpulan dari dua pertanyaan. Ini kemampuan verbal sebenarnya. Kemampuan verbal ya dari kemampuan menggunakan bahasa ya, lisan ya. Lisan itu kemampuannya seperti apa? Ini contohnya. Ya. Contoh soal kemampuan verbal. Ini inteligensia umum ya, sudah masuk di inteligensia umum. Kompor sama dengan api ya. Berarti kita amati ini kompor sama dengan api. Berarti kan alat menghasilkan apa gitu kan? Alat ini kompor kan alat nih, api adalah hasilnya. Ya, berarti nanti kita cari opsi jawaban yang alat menghasilkan apa gitu. Kalau pohon, pohon buah, pohon tidak hanya berbuah ya, bisa berdaun, bisa apa. Nah, ini mungkin jawaban yang tepat adalah kipas. Alat kipas menghasilkan angin. Nah, ini padanannya, padanan apa menganalogikan ya sebab bagaimana ini kecerdikan kejelian adik-adik itu penting sekali ya ketika menjawab soal. Nah, kalau misalnya ada alat menghasilkan apa, maka yang di sini adalah kipas menghasilkan angin. Baik, yang berikutnya adalah kemampuan numerik ya, kemampuan melakukan penghitungan dasar ya, berhitung secara sederhana, kemudian melihat deret angka, melihat pola hubungan angka ya, kecenderungan angka itu ya, angka kan ada kecenderungannya itu kalau kita lihat frekuensinya. Kemudian perbandingan kuantitatif, ya, perbandingan jumlah-jumlahnya, termasuk menjumlahkannya, soal cerita, manis informasi dan kesimpulan. Ini soal-soalnya akan apa? Soal-soalnya akan mengukur ya empat hal ini dari kemampuan numerik. Ini masuk di TIU ya, tes inteligensia umum. Baik, adik-adik sekalian, teman-teman, ini adalah salah satu contoh numerik ya. Ini hitung-hitungan sederhana juga ini. Jadi adik-adik matematikanya juga harus disimak. Tapi saran saya adik-adik kalau mau belajar matematika, kalau karena waktunya udah mepet ya, mending trial aja soal-soal, cari di apa browsing lah di Google atau di tes potensi akademik juga ada itu TPA. Banyak soal-soal tentang berhitung dasar, deret angka ya. Nah ini salah satu contoh. Ini pertanyaannya adalah hasil dari 356 ya. Oke, dari sekaliannya. Hasil dari 356 dikurangi 72 dibagi 2 plus 5 kali 9 adalah apa? Ini kan banyak apa? Banyak operasi matematik ya, tapi teman-teman apa? Teman-teman harus lihat prinsipnya ya bahwa pembagian dan perkalian harus dihitung terlebih dahulu. Ya, kalau melihat rangkaian angka ya dan rangkaian angka seperti ini, adik-adik akan lihat ya. Pembagian dan perkalian, ya, ini pembagian dan perkalian ini kan 72 bagi 2 ini 5 kali 9. Sedangkan ini 356 dikurangi 72 jangan dulu ya. Tapi kita lihat apa pembagiannya dulu. Jadi jawabannya kurang lebih seperti ini. Jadi 36 dikurangi lah ini di 72 dibagi 2 itu kita apa kita masukkan dalam satu ini dulu di dalam kurung dulu itu ya. 5 kali 9 juga masuk dalam kurung, kemudian ini dihitung ya berapa, akhirnya ketemu 356 dikurangi 36 plus 45 sama dengan 365. Intinya prinsipnya adalah pembagian dan perkalian. Kalau ada soal-soal yang tidak ada apa tanda tanda operasi hitungnya itu adik-adik harus dahulukan pembagian dan perkalian harus dihitung lebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian,
kita akan lanjutkan ya di figural. Nah, ini figural kemampuan kita melihat postur gambar itu juga akan dijajaki oleh tes SKD ya. Baik. Lalu apa itu yang akan diukur adalah kegesitan mental seorang berurusan dengan gambar, simbol, dan diagram. Nah, ini tes figural ini nanti ada akan disodori. Ada soal-soal yang soal-soal yang berkutat tentang atau berurusan dengan gambar, simbol, diagram ya. Ini kita melihat analogi hubungan dua gambar, melihat perbedaan, melihat serial, pola hubungan atau kecenderungan berubahnya gambar. Ini salah satu contoh saja. Ini contoh figural ini banyak sekali ya di asesmen pegawai, di soal-soal asesmen, di soal-soal tes potensi akademik, TPA ya, teman-teman banyak itu cari itu menyajikan soal-soal terkait dengan gambar. Nah, misalnya ada seperti ini, ada soal seperti ini. Ini kita lihat ya, ada pertama ada kecenderungan, ada data ya, ada perubahan ya dari gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Lalu yang ditanyakan adalah perubahan keempatnya itu seperti apa. Adik-adik kalau melihat ini, kita akan melihat ya, bahwa ini gambar ini akan berputar 90 derajat ya. Kedua ini 90 derajat, ketiganya 90 derajat. Lah, ini kalau berputar 90 derajat itu nanti akan seperti apa? Lah itu digambarkannya. Dan jawaban yang benar adalah akan seperti di B ini ya, adik-adik sekalian. Ya, akan di B ini B kalau dimasukkan di mat ini akan harmonis ya perubahannya. Ini adalah mengukur kemampuan kita melihat pola atau melihat kecenderungan ya dari sebuah peristiwa ya melalui gambar. Ya. Makanya adik-adik ya nanti adik-adik bisa cari di banyak sekali di internet ya tentang contoh soal figural gitu. Ketik saja contoh soal figural, nanti banyak gambar dan pembahasannya adik-adik bisa belajar di sana. Nah, yang kesembilan dari seleksi SKD ya, kemampuan dasar itu teman-teman adalah perilaku keramah tamaan bekerja efektif dan kepuasan publik. Ini menurut Undang-Undang 25, ini Undang-Undang 25 adalah Undang-Undang Pelayanan Publik ya teman-teman sekalian ya. Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara yang meliputi barang dan intinya salah satu tugas PNS adalah melakukan pelayanan publik. Nah, kita kemampuan awal ya dalam pelayanan publik sebagai CPNS itu seperti apa? Itu akan dituangkan, akan diukur melalui soal-soal. Salah satu contohnya ini. Ini ada salah satu contoh soal pelayanan publik. Ada tamu mencari atasan di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Ya. Ada tamu mencari atasan Anda, ya. Ada tamu mencari atasan Anda. Nah, ada apa di kantor merupakan kawasan bebas asap rokok. Ya, di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asik. Saat satpam menegur, tamu tersebut marah dan Anda menyaksikan kejadian tersebut. Nah, sikap kita sebagai PNS di kantor tersebut adalah seperti apa? Apakah diam saja karena bukan urusannya? Apakah ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok? Ini mungkin tepat ya. Terus kemudian memberikan permen sebagai ganti rokok misalnya ya. Nggak mau nggak dia? Terus mengajaknya ngobrol dan menemani tamu merokok lah ini parah ini nggak boleh. Dan yang adalah meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan kemudian menawarkan minuman. Baik, ini jawaban yang paling tepat adalah meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan ya itu kita korbankan satpam ya. Tapi adik-adik, teman-teman itu jawaban yang paling tepat adalah ini ya. Meminta maaf kalau menurut saya itu jawaban yang paling tepat. Kemudian mungkin yang jawaban tepat pula adalah ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Ini B ya. B mungkin lebih tepat ya. Tapi sekali lagi untuk TKP ya, tes karakteristik pribadi, memang semua opsi jawaban itu tidak ada yang salah ya. Yang salah adalah kalau tidak ngisi. Tapi ada nilai yang paling tinggi. Kalau saya melihat ini yang nilai paling tinggi adalah B, kemudian nilai tertinggi kedua atau nilainya 4 adalah E itu. Ini kalau kita ini kan sedang soal ini kan sedang menjejaki eh, kemampuan kita menegakkan peraturan ya dalam pelayanan publik. Berikutnya dari sekalian tentang jejaring kerja. Ini juga
akan dimunculkan dalam seleksi kompetensi dasar. Nah, jejaring kerja itu apa? Adalah kemampuan membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi secara efektif. Nah, ini intinya itu kita harus tampilkan ya melalui jawaban yang benar itu menampilkan bahwa kita itu memang bisa membangun dan membina hubungan baik ya sebagai PNS, kemudian bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi secara efektif. Nah, adik-adik, teman-teman semua, ya ini salah satu contoh soal tentang jejaring kerja ya. Ini tentang jejaring kerja ini karakteristik pribadi ya. Anda mengingatkan bawahan Anda ya untuk tidak membuat kesalahan ya. Jadi kamu mengingatkan bawahannya ya supaya tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Maka ini sekali lagi kalau di TKP itu jawaban A, B, C, D dan E itu semua ada nilainya. Cuma ada nilai paling tinggi 5. Lah kita cari nilai apa 5 itu ada di opsi jawaban yang mana ya. Kalau saya lihat di soal ini mengingatkan bawahan untuk tidak membuat kesalahan. Nah, kita lihat, sebaiknya Anda tidak membuat kesalahan. Lah, ini bagus juga ini, tidak membuat kesalahan ya. Tapi kan ada kata sebaiknya. Kemudian peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat mereka. Baik, ya ini sekali lagi ketika kita sedang mengingatkan bawahan untuk tidak membuat kesalahan, maka yang paling tepat adalah kita tidak boleh melakukan kesalahan. Karena kita kan menyuruh orang jangan atau mengingatkan orang jangan melakukan kesalahan. Jadi kita harus menjadi teladan ya. Ini skor tertinggi ya. Kalau skor tertinggi kedua ini kalau menurut saya adalah yang A ini. Sebaiknya Anda tidak membuat kesalahan. Ini lebih lunak ya, tapi kurang tegas ya. Ya, baik. Walaupun itu apa ya supaya hubungannya baik ya, kita menjadi orang yang apa, punya otoritas untuk mengingatkan, tapi kita juga jangan melakukan. Kita harus memberi contoh. Kemudian sosial budaya, adik-adik teman-teman ya. Sosial budaya adalah eh, kemampuan ya yang diukur, yang akan dites ya, dites kompetensi dasar melalui soal-soalnya nanti ya. Intinya teman-teman akan dilihat ya kemampuan beradaptasi dan bekerja efektif ya dalam masyarakat majemuk itu akan dilihat kemampuan beradaptasinya dan bekerja yang bagus dalam masyarakat majemuk Bhinneka Tunggal Ika, berbagai perbedaan heterogen ya di masyarakat yang ya, di masyarakat yang majemuk atau heterogen. Baik, jadi kita akan dilihat nih sikap kita apakah kita mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif ya di dalam masyarakat majemuk. Nah, ini salah satu contoh soal ya, soal eh, soal sosial budaya ya. Anda adalah seorang kepala instansi nih adik-adik. Kepala instansi pemerintah ketika datang ke kantor, ada seorang warga menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Ada orang mencaci maki kepada kita karena kantor kita itu pelayanannya buruk itu. Lalu sikap kita seperti apa itu? Nah, yang ini opsi A adalah berusaha tidak marah meskipun dicaci ya. Ya, kita berusaha tidak marah, memang tidak boleh marah ya. Ya bagus, ada nilainya itu. Menasihati warga, masyarakat agar tidak boleh mencaci maki lah. Kita kalau menasihati mungkin malah apa dalam situasinya ya, situasi orang lagi marah, mungkin kita kurang tepat itu menasihati. Kemudian tetap tersenyum ya kita upayakan tetap tersenyum dan mendengarkan keluhan, menahan emosi dan mendengarkan keluhan ya, menahan emosi sudah merupakan keharusan ya dan meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Adik-adik mungkin kalau ada kasus seperti ini, kalau menurut saya ini mungkin jawaban yang paling tepat adalah yang E ini, meminta maaf dan ya kita minta maaf lah, oke lah, oh minta maaf ya dan kita akan mendengarkan keluhan-keluhan eh, dari orang yang sedang mencaci maki itu. Ya, nanti kita akan melakukan perbaikan. Baik, itu untuk contoh ya. Jadi ini nilai E itu menurut saya nilainya 5 itu. Kemudian yang 4 itu kalau nggak A, C itu. Kalau menasihati warga ya kurang tepat sekali lah. Kita lagi kena caci maki, kena marah.
malah menasehati ya mungkin kita dengerin dulu lah ini. Baik, yang ke-12 adalah apa tema yang ditanyakan di soal adalah teknologi informasi. Ini kemampuan CPNS ya, kemampuan adik-adik menggunakan teknologi informasi untuk kinerja profesional sesuai tuntutan jabatan. Jadi pertanyaan tentang teknologi informasi itu nanti akan terkait dengan istilah-istilah ya, istilah-istilah kegunaan, penggunaan ya, dan tentang apa teknis ya, implementasi teknis dari teknologi informasi dalam pekerjaan. Baik, ini contoh soalnya adalah Anda seorang pegawai negeri pada suatu perusahaan swasta, ya perusahaan tersebut meminta pegawai untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online. Mengisi laporan harian kegiatan secara online real time seketika kan. Nah, ini yang pertama harus dipegang ya. Kemudian melalui web ya, melalui web ya, online melalui web ya. Jadi berbasis web ya, bukan aplikasi. Berarti kita harus eh, menggunakan alat pencari browsing browser ya. Namun jenis pekerjaan Anda sering di lapangan membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Nah, web kan harus online itu ya. Nah, ini ada masalah sering apa sering gangguan terkendala sinyal ya. Nah, adik-adik sekalian, maka yang paling tepat adalah berusaha mencari tempat dengan sinyal yang baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Ini jawaban yang paling tepat menurut saya dibandingkan meminta kelonggaran, meminta teman untuk membantu, atau saat Anda menunda pengisian ya, atau meminta kelonggaran pada atasan itu terlalu kita itu kurang loyal ya. Jadi yang paling loyal adalah berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan. Dan berbagai pertanyaan lainnya tentang teknologi informasi ya, teman-teman semua ya, adik-adik ya. Nanti sekali lagi saya sering sarankan kalau mau berlatih ini, khusus teknologi informasi, cari ketik saja ya di internet soal contoh soal teknologi informasi CPNS itu. Oke, baik. Yang ke-13 adalah tentang profesionalisme, adalah kemampuan menggunakan eh, ya teknologi informasi untuk kinerja profesional secara. Jadi profesionalisme itu bagaimana kita benar-benar melaksanakan tugas pekerjaan dengan tepat ya, dengan baik ya, profesional ya, profesional, tidak sentimental, tidak baper ya, tapi kita memang melakukan tugas sesuai SOP. Baik ya. Salah satu contohnya adalah Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya adalah kebanyakan mahasiswa dari ya kita disuruh memberi materi di kampus ternama ya. Maka ini kan kita sudah punya bayangan nih memberi materi training di kampus ternama. Nah, reaksi kita sebagai orang yang diminta adalah berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Tetaplah berusaha tenang ya, tetap profesional, tetap apa memberikan sesuai dengan materi yang diminta. Gitu. Jangan meminta orang lain menggantikan, itu nanti eh, tidak profesional ya. Kemudian mengkomunikasikan pada penyelenggara agar sesi materi ditunda, wah ini parah ini. Atau mencoba menjelaskan sebisanya ya, jangan sebisanya, tapi kita harus profesional sesuai ekspektasi pelanggan meminta bantuan rekan untuk menyusun materi ya mungkin ini opsi juga ya ini semuanya sekali lagi ada nilainya ya cuma yang paling tepat menurut saya adalah yang berusaha tenang dan fokus pada materi yang disampaikan kemudian kalau kita ada kesulitan mungkin meminta bantuan rekan untuk menyusun materi juga bisa ini mungkin opsi apa terbaik kedua ya nilainya 4. Baik adik-adik semua teman-teman lah apa konten atau topiknya yang ditanyakan atau ya ditanyakan harus dikerjakan soalnya ya itu tentang anti radikalisme. Nah, bagaimana pengetahuan terhadap anti radikalisme itu di, dites ya. Jadi adik-adik akan diukur ya, akan dilihat eh, pengetahuan tentang anti radikalisme, kecenderungan bersikap bertindak dalam menghadapi stimulus ya menghadapi ada ada rangsangan dari luar. Ini kurang lebih yang dibahas di anti radikalisme adalah
sikap tidak toleran. Ini kan radikalisme ini, sikap tidak toleran, tidak menghargai pendapat kan tidak toleran. Kemudian sikap fanatik, membenarkan diri, ini adalah sikap radikal ya, sikap eksklusif, itu radikal juga, revolusioner, eh, menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan ini juga sikap radikal. Nah, adik-adik kita harus terhindar dari sikap-sikap radikalisme ini. Nah, itu nanti akan terlihat dari jawaban adik-adik teman-teman ya pada soal-soal anti radikalisme. Ini salah satu contoh soalnya. Tetangga Anda berbeda agama ya, sering menggelar acara peribadatan, sering menggelar acara peribadatan yang cukup keras di malam hari sehingga mengganggu penghuni rumah yang ada di sekitarnya. Apa yang Anda lakukan? Ya, ini pertanyaan itu. Nah, apakah membubarkannya tentu akan menimbulkan keributan ya, meneriakinya agar diam, ya. Diam, diam, sudah malam. Nah, itu juga kurang pas ya, itu juga akan membuat orang tersinggung, mengingatkan secara langsung dengan keras agar tidak berisik ya. Kita mengingat datang ya, langsung ingatkan, jangan berisik, itu sudah malam. Terus D mengajaknya berdiskusi untuk mencari solusi. Lah ini mulai mulai moderat ya, mengajaknya berdiskusi. Ya walaupun mungkin berbeda agama, keyakinan, tapi kita nggak boleh meneriaki, membubarkan, mengingatkan dengan keras juga nggak boleh. Atau kurang bagus lah ya. Kemudian mengajaknya berdiskusi ini bagus. Kemudian membahasnya dalam musyawarah RT yang melibatkan dirinya, diri orang yang sedang menggelar acara peribadatan tersebut. Jadi kalau menurut saya nilai dari 5 opsi jawaban ini, nilai-nilai 5-nya ada pada opsi E, membahasnya dalam musyawarah RT. Nah, kalau musyawarah RT kan ada yang mimpin, ada yang memediasi, apa, ada yang musyawarahnya di sana itu ya. Kemudian yang terbaik kedua adalah mengajaknya berdiskusi, mencari solusi. Cuma kalau ini mengajak berdiskusi nanti tidak ada pihak ketiga, tidak ada orang lain, tidak ada musyawarah, mungkin dari sisi keamanan mudah tersinggung atau penerimaan susah ya. Jadi menurut saya nilai 5 jatuh pada opsi E, nilai 4 jatuh pada opsi D. Kalau 3, 2, 1 ya di atasnya itu yang kurang bagus menurut saya. Baik, ada teman-teman semua untuk memperbanyak ya trial atau mencoba soal-soal tes SKD, ada silahkan googling di internet ya, cari di internet contoh soal-soal ya, baik anti radikalisme, kemudian contoh soal tentang ya nasionalisme, bangsa dan sebagainya. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Teruslah belajar dan bersiap. Semoga hasil tes SKD teman-teman bagus sehingga nanti lolos ke seleksi kompetensi bidang ya, kayak adik semua ya. Selamat berjuang. Semoga dikabulkan apa yang diikhtiarkan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.